warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Desvianjani dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Video kali ini merupakan video tugas bahasa Indonesia mengenai mengonstruksi resensi dari kisah sebuah novel atau cerpen. Nah, kali ini saya akan mengambil sinopsis dari sebuah novel karya Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Nah, novel ini memiliki cover yang berwarna oranye dan sedikit sinopsis belakangnya, serta ada gambar sepasang sepatu coklat di bagian depan cover ini. Nah, judul novel ini ada Tentang Kamu. Penulisnya adalah Terelie. Novel ini memiliki tebal sebanyak 6 ditambah 524 halaman. Nah, penerbitnya adalah Republika dan tahun terbitnya adalah 2017. Saya memilih novel ini karena menurut saya ini merupakan novel karya Terelie yang cukup menarik, bahkan sangat menarik menurut saya, dan saya sangat menyukai novel ini karena dari isi, alur, serta cerita yang agak berbeda dari cerita lainnya. Jadi, saya akan mulai untuk menceritakan sinopsis dari novel ini. Novel Tentang Kamu menceritakan seorang pengacara yang telah menyelesaikan pendidikannya di sebuah universitas di London, yaitu yang bernama Zaman Zulkarnain. Nah, diceritakan Zaman Zulkarnain ini bekerja di sebuah firma hukum yang bernama Thomson & Co di London. Nah, di mana ia mendapatkan sebuah tugas untuk mencari ahli waris dari seorang wanita Indonesia yang bernama Sri Ningsih yang tinggal di sebuah panti jompo di Paris. Namun, karena ia sudah meninggal dan adanya keterbatasan informasi untuk mendapatkan ahli waris ini, itulah yang membuat jalan cerita dari novel ini menjadi rumit dan berbelit-belit. Nah, diceritakan bahwa Sri Ningsih ini memiliki warisan sebesar 19 miliar rupiah yang berasal dari 1% kepemilikan saham di perusahaan multinasional. Nah, jadi untuk mendapatkan ahli waris dari Sri Ningsih ini, maka si Zaman Zulkarnain ini menelusuri seluruh kehidupan dari Sri Ningsih ini, mulai dari ia hidup di Indonesia sampai akhir hayatnya di Paris. Nah, jadi diceritakan bahwa Zaman Zulkarnain mendapatkan informasi dari seorang petugas di panti jompo tersebut yang bernama Aime. Nah, jadi Aime ini memiliki sebuah buku diari milik Sri Ningsih yang ditinggalkan di kamar Sri Ningsih. Nah, dari buku diari tersebutlah Zaman Zulkarnain dapat menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang diawali dengan kelahirannya di sebuah pulau di Indonesia yang bernama Pulau Bungin yang terletak di Sumbawa. Nah, di Pulau Sumbawa tersebut atau Pulau Bungin tersebut, si Zaman ini mendapatkan informasi yang cukup banyak sampai Sri Ningsih beranjak remaja dari seorang teman kecilnya Sri Ningsih ini yang bernama Ode. Nah, ceritakan Ode ini merupakan teman masa kecil Sri Ningsih yang merupakan anak dari kepala suku di Pulau Bungin itu. Nah, diceritakan bahwa Sri Ningsih memiliki orang tua yang ayahnya bernama Nugroho dan ibunya bernama Rahayu. Nugroho merupakan pedagang antar pulau yang sangat sukses dan jaya di pulau tersebut. Nah, Rahayu merupakan ibu Sri Ningsih yang telah meninggal saat ia melahirkan Sri Ningsih. Nah, setelah itu tidak lama kemudian Nugroho pun jatuh cinta terhadap seorang wanita di Pulau Bumi tersebut yang kemudian menjadi ibu tirinya dari Sri Ningsih ini. Nah, namun ibu tirinya Sri Ningsih ini berperilaku jahat dan kasar kepada Sri Ningsih yang sehingga Sri Ningsih sering mendapatkan pukulan serta badannya sering memar-memar akibat dari pukulan oleh ibu tirinya ini. Nah, hasil pernikahan ibu tirinya dan ayahnya Sri Ningsih ini, ia memiliki seorang adik yang bernama Tilamuta. Nah, ada suatu kejadian di mana Nugroho akhirnya meninggal dikarenakan badai yang besar di tengah laut. Nah, akhirnya mereka tinggal hanya bertiga dan ada kejadian tragis yang terjadi suatu malam di mana rumah Sri Ningsih terbakar dan ibu tirinya Sri Ningsih ini meninggal, dan ia dan adiknya Tilamuta pindah ke sebuah pesantren di Pulau Jawa. Di pesantren itu, Zaman pun kembali mendapatkan informasi dari seorang teman lamanya Sri Ningsih yang menjadi seorang istri dari seorang kiai di pesantren itu yang bernama Nur Aini.
Nah, diceritakan bahwa saat di pesantren itu Sriningsih memiliki dua orang teman sangat dekat, yaitu Nuraini sendiri dan juga si Lastri. Nah, mereka merupakan teman yang sangat dekat, dan ceritanya di pesantren tersebut ia mulai beranjak remaja, dan ada kejadian yang sangat tragis di mana ada penyerangan dari pihak-pihak PKI, dari oknum PKI, yang dimana itu adalah Lastri sendiri yang menjadi biang kerok dari golongan PKI tersebut. Nah, akhirnya terjadi pertumpahan darah dan juga bunuh-membunuh di pesantren tersebut. Dan akhirnya diceritakan bahwa Tilamuta, adiknya Sriningsih, itu telah meninggal, dan akhirnya Sriningsih pun pindah dari pesantren tersebut menuju Jakarta. Surakarta merupakan tempat pesantren itu berada. Nah, ia pindah ke Jakarta dan ia pun mulai bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi dirinya sendiri. Nah, untuk kisahnya di Jakarta, Zaman Zulkarnain mendapatkan informasi melalui Nuraini tadi dengan kiriman-kiriman surat yang sering diberikan oleh Sriningsih kepada Nuraini saat ia berada di Jakarta. Nah, dari surat tersebut ia pun banyak mengetahui informasi bahwa di Jakarta ini Sriningsih mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari membuka rental mobil, bekerja di sebuah pabrik, membuka usaha nasi goreng, hingga puncaknya ia memiliki pabrik sabun sendiri bernama Rahayu, yaitu nama ibunya. Namun, ada kejadian di mana Sriningsih tidak ingin lagi bekerja di pabrik tersebut, dan ia menjual pabrik tersebut dan ditukarnya dengan 1% kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Dan perusahaan itu diberikannya kepada anak buahnya yang sangat dipercayanya, yaitu asistennya sendiri. Nah, akhirnya dari Jakarta tersebut ia pun pindah ke London. Nah, di London, Zaman Zulkarnain mendapatkan informasinya dari seorang yang sangat dekat dengan Zaman sendiri, yaitu Rajendra Khan, yang mana ia merupakan seorang pemilik kios roti yang tiap paginya selalu Zaman kunjungi. Nah, dari situ ternyata orang tua Rajendra Khan merupakan orang tua angkat dari Sriningsih sendiri. Nah, Sriningsih tinggal bersama keluarga Rajendra Khan. Nah, dikisahkan bahwa Sriningsih mencoba memulai untuk bekerja sebagai sopir bus tingkat 2 yang berwarna merah di London tersebut. Nah, dikatakan bahwa dari pekerjaan tersebut ia pun mulai mengenal seorang lelaki yang dimana ia ada penumpang Sriningsih yang tiap paginya selalu menaiki bus tersebut, dan akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan mereka pun menikah. Nah, dari hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak, namun tidak dapat lahir secara normal ataupun keguguran, dan akhirnya pun mereka tidak memiliki anak, dan suami Sriningsih sendiri akhirnya pun meninggal duluan daripada Sriningsih, diakibatkan karena sakit yang dimilikinya. Dan setelah dari London, ia pun pindah ke Paris karena juga suatu alasan yang masih belum diketahui, dan ia pindah ke sebuah panti jompo di Paris ini. Nah, di panti jompo inilah adalah tempat di mana ia menghabiskan seluruh hidupnya hingga sampai ia meninggal. Nah, dari cerita-cerita tersebut juga terdapat ada banyak kejanggalan di mana suatu firma hukum lain memanggil si Zaman ini. Dikatakan bahwa Tilamuta sudah meninggal, namun di cerita tersebut dikatakan bahwa Tilamuta memiliki seorang istri. Nah, akhirnya mereka pun bertemu, yang firma hukum yang memanggil Zaman, ibu mertuanya Tilamuta serta istrinya Tilamuta. Nah, saat mereka bertemu, Zaman merasakan sebuah kejanggalan dari seorang wanita ini yang mengatakan bahwa dirinya adalah mertua dari Tilamuta, yang ia memaksakan bahwa warisan tersebut adalah milik mereka karena mereka merupakan mertuanya Tilamuta yang merupakan adik tirinya dari Sriningsih. Namun Zaman tidak mudah percaya begitu saja, dan akhirnya mengulik dan mencari tahu secara sendirinya, dan akhirnya mengetahui bahwa seorang yang mengatakan bahwa dirinya merupakan mertua Tilamuta adalah Lastri, yang merupakan pengkhianat dari Sriningsih ini sendiri. Nah, ternyata alasan selama ini Sriningsih sering pindah-pindah hidup dan berpindah tempat itu karena adalah Lastri ini selalu mengikuti kemanapun Sriningsih pergi, yaitu untuk membalaskan dendamnya. Nah, dan akhirnya pun warisan tersebut terpecahkan dari sebuah surat yang ternyata ada di dalam kotak surat-surat yang diberikan oleh Nuraini
kepada zaman saat di pesantren di Surakarta itu. Nah, ternyata di bawah surat tersebut terdapatlah sebuah surat wasiat yang berisi ahli waris yang akan menerima warisan dari Sriningsih ini. Nah, akhirnya pun masalah terpecahkan. Dan itulah akhir dari cerita novel Tentang Kamu karya Terelie ini. Sekian sinopsis dari novel Tentang Kamu karya Terelie ini. Nah, semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang mendengar. Dan menurut saya, novel ini merupakan novel terbaik yang pernah saya baca. Karena mengisahkan banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari Sriningsih yang sangat gigih, giat, pantang menyerah, sabar dan tabah dalam menjalani hidup, serta nilai kehidupan lain yang dapat kalian pelajari dari novel ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih untuk menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.